ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah pagi ini masih bisa berbakti pada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Dan kita sempat pagi ini bersalawat kepada junjungan alam paduka yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ikhwan, dalam setiap kita bersalawat sisipkan di dalamnya harapan dan cita-cita kita. Semoga kita termasuk hamba Allah, umat beliau yang kelak di akhirat nanti akan mendapatkan syafaatul udma yang Allah izinkan kepada beliau bagi umat-umatnya. Tentunya harus kita aminkan doa ini, semoga menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita dengar bersama syarut ta'amul walimah, yud'alah al-aghniya wa yutraku al-fuqara wa man taraka da'wata faqad asallahu wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 5177 dan di riwayat Al-Bukhari yang lain di Muslim adalah 1433. Artinya sudah kita tahu tadi ya, bahwa seburuk-buruk makanan adalah makanan pada saat kita merayakan pernikahan. Dipanggilnya orang-orang kaya untuk hadir. Orang miskin di sekitar kita gigit jari. Neteskan ludah mau makan tapi tidak diberi. Tapi uniknya bahwa bagi siapa yang tidak menghadiri undangan, itu sesungguhnya sudah bermaksiat pada Allah dan Rasulnya. Berdosa dia kalau tidak mendatangi undangan, terkecuali kalau ada alasan-alasan syar'i. Nah sekarang Mas Ustadz menambahkan, muncul pertanyaan, hari-hari ini dalam setiap pernikahan pasti ada musik. Benar nggak? Ini harus dibahas, bukan tidak dibahas. Bagaimana mendatangi undangan pernikahan saat di dalamnya ada organ tunggal? Ada wanita yang menari, meliuk-liuk, tubuhnya bisa dilihat oleh jamaah yang hadir. Hukum bagaimana menghadiri pernikahan seperti itu? Nah, ini perlu dibahas. Dan ini alhamdulillah sudah saya bahas bertahun-tahun. Haram menghadiri undangan pernikahan yang di dalamnya ada maksiat. Sudah nyanyinya lirik yang membangkitkan selera hawa nafsu. Sudahlah kita dihidangin ya. Hidangan kita bukan hanya makanan loh, bentuk tubuh wanita tanpa busana, musik yang diharamkan Allah dan Rasulnya, lalu kita bisa menghadiri acara seperti itu? Tidak bisa. Betapapun hadis ini, barang siapa yang tidak menghadiri undangan, dia sudah bermaksiat pada Allah dan Rasulnya. Artinya undangan yang syar'i, yang tidak di dalamnya walimah, yang terdapat di dalam walimah itu organ tunggal. Ini penekanannya, yang di dalamnya tidak ada dangdutan. Nah sekarang layaknya kan begitu ya Pak. Enggak di Depok, enggak di Kelapa Nunggal, enggak di Majalengka, tidak di Aceh, tidak di Merauke, sama acara kayak begini. Ini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Justru ini kita berdosa menghadiri acara kayak begitu. Itu. Makanya kita perhatikan
yang mengundang ini siapa, ada undangannya, ada yang begitu atau tidak gitu. Maka saya suka mengatur begini, kalau ia perlu hadir, hadirlah sebelum musiknya itu dikumandangkan, digenjreng-genjreng, dimulai, hadir sebelumnya. Itu tekniknya begitu. Teknisnya seperti itu. Nah, ini walimah ini. Ini walimah juga nih. Jadi teknisnya kalau mau menghadiri acara yang di dalamnya ada musik-musik itu, kita pun harus tahu diri kita sendiri, harus sayang pada diri kita. Kita wajib datang, tapi lihat, oh musiknya kapan nih? Wah, musiknya ini mungkin sore, hadir pagi ketika akad nikah. Itu loh, untuk menggugurkan kewajiban. Nah sekarang kebanyakannya itu kan undangan yang datang itu ketika musik sudah dimainkan. Nah, ini salah kaprah namanya. Itu. Ini khawatir kita salah kaprah dalam agama ini. Ada yang bertanya ke saya dulu, Ustaz bagaimana? Kan katanya kalau orang nikah itu harus ada musik. Ada boleh musik. Dan itu sunnah pada setiap ada pernikahan, di situ harus ada musik. Musiknya bagaimana? Musiknya itu berupa apa? Rebana. Rebana yang kayak apalah itu, ya kan? Kalau dalam orang Cirebon itu genjring namanya. Genjring itu kayak merawis gitu. Dan siapa yang menyanyikannya? Kan begitu. Para alim ulama mengatakan yang menabuh daripada alat musik itu dan yang menyanyikan lirik-lirik pada malam pernikahan itu adalah golongan wanita. Jangan salah. Ibu-ibu saja di sana bersama mempelai wanita. Sementara mempelai laki-laki terpisah. Isi liriknya bagaimana? Isi liriknya adalah nasihat kepada mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Nasihatnya berupa apa? Berupa taat pada suami. Itu liriknya. Berupa nanti kalau sudah ada rezeki anak, dididik dengan baik, itu loh, diarahkan pada agama, kemudian dia mendidiknya dengan sepenuh hati, sampai seterusnya, sampai tujuan hidup itu apa, setelah hidup itu mati, setelah mati itu apa, itu liriknya isinya seperti itu. Maka di Saudi Arabia, di negara-negara muslim yang di situ hukum Allah ditegakkan, yang namanya qasrul afrah, ini sebelum Faraid, qasrul afrah itu namanya gedung pernikahan, itu selalu ada dibagi dua. Yang saya sudah memberikan arahan kepada kaum muslimin di jamaah-jamaah yang saya kelola itu, untuk kalau ada yang mampu membangun daripada rumah pernikahan, qasrul afrah, qasr itu istana pernikahan, itu walimatul urasnya itu dipisahkan, Pak. Satu gedung mungkin ukurannya 20 kali 20 meter khusus untuk laki-laki, mempelai laki-lakinya depan pintu situ, mau duduk mau berdiri silahkan sambil menerima tamu-tamu laki. Yang di sana dengan lebar dan panjang yang sama gedungnya, itu kan tentu ada kursi, kalaupun tidak ada kursi ada karpet untuk duduk makan. Itu mempelai perempuannya pun duduk di pintu untuk menyambut tamu-tamu perempuan, seperti itu. Nah di ruangan perempuan bedanya disiapkan alat musik itu, yang kayak rebana itu, yang kayak marawis gitu. Di sanalah mereka mendengarkan
lantunan-lantunan, eh, nyanyian-nyanyian nasihat yang begitu banyak, sehingga orang-orang Arab, mohon maaf, kalau menasehati pada malam walimah itu sampai larut malam, Pak. Sampai jam 3, sampai jam 2 malam, dari setelah Isya. Karena apa? Karena liriknya tuh berupa puisi ternyata. Dibacakan, dinyanyikan, gitu. Ntar kalau ada berhenti, mulai lagi terus. Berupa puisi, berupa nadham. Nadham itu puisi-puisi yang boleh dihafalkan. Seperti ilmu faraid ini ada nadhamnya sebetulnya. Ngambil daripada matan Ar-Rohabiyah. Itu nadhamnya ada. Ustadz udah sedikit banyaknya menghafal nadham itu, tapi tidak untuk disampaikan. Itu nanti ada bukunya namanya Matan Ar-Rohabiyah. Walau alam, karena saya tadi mendengar bahwa memang betul makanan yang paling buruk itu adalah makanan walimah. Kebanyakannya kemana? Ke tempat sampah. Sementara orang kaya diundang, orang yang miskin butuh makanan, Masya Allah, di sekitar walimah itu bukan tidak ada, banyak, tetapi tidak kita perhatikan. Kalaupun mau, ajak mereka sama diundang, jangan dilihat siapa mereka, mereka lah orang yang sangat membutuhkan makanan. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan, di pagi ini kita bahas faraid yang bagian terakhir, yaitu bagian 1/6. Bagian 1/6, ikhwan, ini ada 7 hamba Allah ya. Ada golongannya tuh ada 7 golongan hamba Allah yang akan mendapatkan 1/6 bagian harta waris dari almarhum. Jadi bab setengah sudah lewat, betul? Terima kasih nak. Insyaallah. Bagian 1/4 sudah lewat. Bagian 1/8 sudah lewat. Bagian 1/3 2 bulan kemarin. Bagian 2/3 bulan kemarin. Sekarang dengan begitu lama menunggu, cukup lama ya Pak ya, 1 bulan. Dengan 30 hari kurang lebih kita menunggu, sampailah kita pada batas, insya Allah Ta'ala, menyelesaikan al-furud al-muqaddarah fi kitabillahi Ta'ala, yaitu yang 1/6. Nah 1/6 ini Bapak sekalian, 1/6 dari harta warisan almarhum, siapapun yang meninggal, mau istri, mau suami, mau anak, ya kan? Ini disesuaikan dengan kematiannya, akan diberikan harta almarhum itu pertama pada ayah kita. 1/6 pula akan diberikan pada ibu kita. 1/6 juga akan diberikan pada kakek. Ya. Kakek itu bisa dari pihak ayah, bisa dari pihak ibu, dan dari pihak ayahnya ayah, itu kakek. Kemudian 1/6 akan dimiliki pula oleh cucu kita yang laki-laki, cucu kita yang perempuan dari anak laki-laki kita. Tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Masya Allah, udah ini. Banyak sekali nih to'amul walimahnya ya. Juga 1/6 akan dimiliki oleh saudari seayah. Ingat, saudari seayah, bahwa ayah kita menikah dengan wanita lain selain ibu kita, punya anak perempuan. Ke kita berarti dia saudari perempuan seayah.
Dari ibu kita, lahirlah kita dengan anak perempuannya. Berarti anak perempuan dari ayah dan ibu kita berarti sekandung. Ini untuk perbedaan saja. 1/6 pula akan dimiliki oleh nenek. Subhanallah. Ya. Yang ketujuhnya, 1/6 bagian harta waris almarhum akan dapat dimiliki oleh putra-putranya ibu. Putra-putra ibu siapa? Ya anak-anaknya. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Putra-putranya ibu tuh gini. Ibu kita menikah lebih dari 3 laki-laki, punya anak semua dari 3 suaminya, terus bercerai apalah gitu atau meninggal, itulah anak ibu kita. Ya kitalah orangnya kan gitu. Atau saudari kitalah orangnya. Gitu. Hanya patut dipahami bahwa semua pihak yang akan mendapatkan bagian harta waris almarhum tentu harus dipenuhi dulu persyaratannya. Insya Allah yang ke-1/6 ini agak sedikit mudah dalam menghafal. Ustaz akan tulis ya dan contohnya. Ini bukan untuk ngulap keringat kan? Insya Allah. Kita sudah membuka tadi ya dengan bismillah ya. Untuk siapa saja, ini babnya bab 1/6. Nah, bab 1/6 pertama untuk ayah. Al-ab. Al-ab itu ayah. Ayah. Nah, ayah akan mendapatkan 1/6 nih. Ayah ini akan mendapatkan 1/6 dengan syarat, ini syaratnya nih. Syaratnya hanya satu. Syaratnya hanya satu. Syaratnya hanya satu, yaitu wujud al-far'il waris. Wujud al-far'il al-waris. Adanya, ini syaratnya, keturunan. Nah, ini untuk seorang ayah dapat 1/6 dari, katakan contohnya anaknya yang meninggal. Contohnya, coba lihat contohnya. Katakan ada Pak Dedi nggak sini? Nggak ada ya? Kalau ada mau diganti namanya. Nanti takut jadi doa. Pak Dedi wafat, meninggal dunia. Nah, di rumahnya yang sedang kita bahas sekarang siapa? Ayah. Ada ayahnya di sini. Al-ab. Ada ayahnya. Ayahnya Pak Dedi, saat Pak Dedi meninggal, bakal dapat 1/6 harta warisan siapa nih? Harta warisan Pak Dedi. Akan dapat 1/6, syaratnya apa? Wujudul far'il waris, adanya keturunan siapa atau anak siapa? Anaknya Pak Dedi. Berarti harus ada anak Pak Dedi. Berapa jumlahnya? Ya terserah. Mau 1, mau 2, mau 3. Dan mau laki-laki, mau perempuan terserah. Asal ada anak Pak Dedi. Nah, contohnya di sini ada anak Pak Dedinya, ada 2 anak laki-laki. Atau anak 1 laki-laki, 1 perempuan. Nah, kalau ibn anak laki-laki, bin anak perempuan. Nah, ini contoh
kematian Pak Dedi, yang di dalam keluarganya masih ada ayah. Boleh nggak ada ibu Pak Dedi di sini? Contohnya, boleh. Sekarang tambah. Atau untuk memudahkan karena ada hak untuk ibu, kita tidak hadirkan contoh ibu di sini. Oke. Tapi boleh untuk menghadirkan ibu Pak Dedi. Nah, ayah, kelihatan Abi? Ayah Pak Dedi akan mendapatkan 1/6, syaratnya harus ada anak Pak Dedi almarhum. Ini ada anak 2. Kalau tidak ada anak Pak Dedi gimana? Maksudnya kan gitu. Kita hapus anak Pak Dedi. Dapat nggak 1/6? Tidak. Bahkan dapat seluruhnya harta Pak Dedi. Asobah binafsi namanya. Tapi bahasa sekarang adalah bahasa 1/6. Berarti harus dihadirkan syaratnya, yaitu ada anak Pak Dedi tadi. Yang satu laki-laki, Ibn, yang satu perempuan, Al-Bin. Itu. Oke? Nah, sekarang sisa harta kemana? Kan Pak Dedi 1/6 nih. Mesti ada sisa. Kemana sisanya? Ke anak Pak Dedi. Ini sisanya berarti ba itu isyarat kepada asobah. Asobah itu harta sisa. Kita selesaikan ya Pak ya. Angka berapa yang bisa dibagi 6? 6 ya. 6 bagi 6 1. Sisanya berapa? 5. Sisanya 5 ikhwan. Nah, sisanya 5, anaknya ada berapa nih haknya? Sahamnya 5, tapi bagiannya kan berbeda. Kalau laki-laki 2, betul? Berarti kali 2 sama dengan 2. Kalau perempuan 1, berarti kepalanya jumlahnya berapa ikhwan? Ada 3, hartanya 5. Bisa dibagi nggak? Nggak bisa. Kalau tidak bisa dibagi seperti dulu, jumlah kepala yang 3 tadi, ini nih, kalikan kepada asal masalah. Ini namanya asal masalah. Kalikan ke 3. Berarti berapa? 3 kali 8, kali 6, 18. Sekarang buktikan benar nggak 18 kan gitu. Cara membuktikannya, ini dikalikan ke sini. Lalu ini dikalikan ke sini. 3 dikali 1, 3. 3 kali 5, 15. Ingat, di sini ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki berarti 10, perempuan 5. Kan kalau laki-laki 2 bagian kan? Pas. Sekarang kita tambahkan. Bener nggak? 18. 5 tambah 10, 15 tambah 3, 18, berarti pas. Ini contoh pertama ayah. Sejauh ini ada yang dipertanyakan? Ini contoh. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, jelas Ustaz akan lanjut ke yang nomor 2. Karena ada 7 ini. Oke? Nah ini contoh ayah. Ustaz akan hapus ya, supaya lebih jelas. Sekarang yang kedua, bagian ibu. Oh, enggak apa, udah di ini tadi ya. Udah. Sekarang bagian ibu. Ibu akan mendapatkan 1/6. Di sini ibu al-um. Yang kedua adalah al-um. Al-um. Ibu kita, ini ibu kita yang melahirkan, akan mendapatkan 1/6. Syaratnya ikhwan, syaratnya ada 2. Yang pertama, syaratnya yang pertama,
Syarat yang pertama, sama seperti ayah tadi, wujud al-far'il waris. Adanya keturunan. Keturunan itu anak ya, cucu, cicit, seterusnya. Yang kedua tambahannya syaratnya atau wujud al-jam'i minal ikhwah. Yang kedua ini syarat ibu dapat 1/6 adalah adanya sejumlah, karena jamak ya, sejumlah saudara-saudara almarhum. Almarhum tadi siapa? Pak Dedi. Nah, kita sekarang judulnya Pak Dedi aja. Ya, satu saja. Nah, sekarang coba lihat Bapak sekalian. Untuk seorang ibu kita, saat kita yang namanya Pak Dedi, anaknya beliau itu meninggal, contohnya masih Pak Dedi ya. Pak Dedi wafat. Yang kita bicarakan saat Pak Dedi meninggal adalah ibunya sekarang, al-um. Ibunya Pak Dedi. Ibunya Pak Dedi akan dapat 1/6. Coba lihat. Syaratnya penuhi. Pertama, wujudul far'il waris. Harus ada anak. Anak siapa? Anak Pak Dedi. Jadi hadirkan anak Pak Dedi sini. Mau berapa? Ya terserah. Mau banyak, mau sedikit, asal ada. Mau laki-lakinya saja, nggak apa-apa. Mau perempuannya saja, nggak apa-apa. Gitu loh. Tidak terbatas. Asal ada anak Pak Dedi almarhum. Di sini katakan anaknya 2 laki-laki, Ibn 2. Terus anak perempuannya 1. Contohnya, ya. Ini contoh saja. Nah, kita selesaikan contohnya, ikhwan. Berarti sisa harta kemana? Setelah ibu Pak Dedi dapat 1/6, sisa hartanya kemana? Seluruh harta sisa berikan kepada seluruh anak Pak Dedi. Nah, jadi sini baknya di sini. Nah, asobahnya. Oke? Asobah dapat harta sisa seluruhnya ke anak-anaknya. Sekarang biasa selesaikan. Untuk menyelesaikannya, hadirkan angka yang bisa membagi 6. Berarti 6 ya. 6 bagi 6 1. Sisanya berapa, Pak? Sisanya kayak tadi. Sisanya 5. Karena 6 diambil 1 adalah 5. Nah, sekarang ikhwan, anak laki-lakinya 2. 2 kali 2 4. Alhamdulillah, berarti udah 4 ya. Anak perempuannya 1. Berarti 5. Sahamnya 5, kepalanya 5. Gampang ya, udah ya. Bisa dibagi nggak? Saat bisa dibagi, nggak usah dikalikan ke sini. Maka langsung dibagikan. Berarti tetap ini 1, ini 2, ini 2, ini sah. Nah, begitu. Oke. Selesai untuk ibu. Sejauh ini ada yang dipertanyakan? Jadi, gimana? Kalau ibunya ada
ada bapaknya masih ada juga. Nah, itu kan tadi contoh. Boleh nggak? Boleh. Yuk kita selesaikan. Nanti saya jawab sekarang ya. Berarti ibunya ada, ayahnya pun masih ada. Oke, sekarang hadirkan contoh ayah. Ini ayah masih ada. Berarti ayah dapat berapa? 6. Oke. Nah, sekarang yang harus dihapus adalah bagian masing-masing. Nah, sekarang angka berapa yang bisa dibagi 6? Tetap 6 ya. Berarti untuk ibu 1, untuk ayah 1. Sisanya kemana? Sisanya berapa sekarang? Sisanya 4. Betul? Nah, sekarang 4 dengan kepalanya, sahamnya 4, kepalanya 5. Bisa dibagi enggak? Maka sekarang langsung ke sini kalikan. Kali 5 berarti berapa? 30. Benar nggak 30? Kan gitu. Buktikan. Dengan cara yang ini nih, hasilnya tadi, ya sisanya 4. Sisanya ini harta. Harta sahamnya 4. Tapi yang akan menerimanya 5 orang. Karena laki-laki 1 adalah 2. Maka kalau tidak bisa dibagi, sebetulnya langsung aja, nggak apa-apa. Cuma nanti ada 0, untuk memudahkan, maka jumlah kepala kalikan akar masalah, berarti kali 5, 30. Membuktikan benar nggak 30 kan gitu. Segera kalikan 1 dikali saham ibu, 5 kali saham ibu, kemudian 5 dikali saham anak-anak, kemudian 5 dikali saham ayah. Lima kali 1, 5. 5 kali 1, 5. Ibu dan ayah dapat 5 bagian. Bayangkan kalau Pak Dede punya 25 juta. Ayah berapa? 5 juta atau 25 miliar ya. Karena kemarin juga ada ibu-ibu yang ngasih ke Pak Anies itu 100 mobil. Bayangkan kalau satu mobil jadi 200 juta. Berapa juta itu? Saya hitung kemarin 20 miliar. Orang mana? Orang Sumedang. Orang Sumedang pengusaha besar. Suaminya sudah meninggal lagi. Ya jangan bilang suaminya udah meninggal ya Pak ya. Nah sekarang coba lihat. Kalau 20 miliar, 25 miliar pada punya uang, dengan posisi keluarganya seperti ini, ibu dapat 5 miliar, ayah dapat 5 miliar, sisanya kemana? Ke anak, kan gitu. 25 miliar itu mungkin mobil, mungkin tanah, mungkin rumah gitu ya Pak ya. Itu. Nah sekarang sisanya berapa nih? Kita buktikan. 5 kali 4 berapa? 20. Sedangkan 20 ada 5 ininya. Per orang dapat berapa? Anak laki-laki dapat berapa? 8. Perempuan dapat berapa? Separuhnya. Hitung. 5 tambah 4, 9. Tambah 8, 17. 17 tambah 8, 25. 25 tambah 5. Tuh. Nah itu. Ini contoh ibu. Alhamdulillah sudah selesai ya pertanyaannya. Tadi akhi, bagaimana kalau ayahnya masih ada? Dirubah contoh dan dihadirkan ayah. Bagaimana paman dia masih ada, saudara ayahnya? Yang nggak dapat dong karena masih ada ayah. Kalau ada paman gimana? Mesti dapat. Sebagai pengganti ayah. Gitu. Oke? Atau kakek masih ada. Kakek dapat sebagai pengganti ayah. Gitu. Ada yang ditanya lagi di sekitar bagian ibu? Kalau tidak usah tekan lanjut karena masih ada 5 lagi. Ya, yuk. Ini ada kasus gitu ya. Seorang istri meninggalkan suami
anak dua, laki dan perempuan. Maaf Pak, ini kan kaitan pertanyaannya dengan ini dulu. Oke, ya. Ya, oke. Ada nggak yang bertanya tentang bagian ibu? Karena nanti akan habis waktu. Oke, siap. Ya, oke. Ada yang bertanya tentang hak ibu? Kita masih mengangkat Pak Dedi ya. Dan tidak ada Pak Dedi di sini insyaallah. Oke, kita hapus. Masuk ke orang yang ketiga yang bakal mendapatkan 1/6. Judulnya kita 1/6 sekarang. Sebetulnya Bapak-Bapak sekalian, ternyata hari ini ustadz-ustadz yang mengelola pengajian, materinya adalah paroid sudah banyak, alhamdulillah. Di YouTube itu sudah ada. Cuman kalau kita pemula mengikuti YouTube-nya ustadz yang menerangkan ini, kita dibuatnya termenung-menung. Bukan termenung-menung karena paham, termenung-menung lebih baik langsung begini. Makanya saya sarankan, jika tahu tempat dia ngajar, datangi. Jangan hanya kepada saya. Datangi maksudnya gitu loh. Karena akan termenung-menung kita. Ini gimana arahnya? Kan tidak bisa ditanya karena YouTube kan, gitu loh. Itu maksudnya. Oke. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, ikhwan, adalah al-jad. Al-jad ini yang ketiga. Al-jaddu artinya kakek. Oke? Kakek kita jangan dianggap sepele. Tidak ada kita kalau tanpa ada kakek. Ingat, dia punya hak saat kita meninggal. Kita ini katakan Pak Dedi lah, ya kan? Syaratnya kakek dapat 1/6, lihat. Syaratnya kakek, ini kakek dapat 1/6. Syaratnya ada berapa? Coba lihat. Ada 2. Yang pertama sama seperti tadi, wujud. Kenapa Ustaz menuliskan bahasa Arabnya? Untuk belajar, oke? Untuk belajar. Wujudul far'il al-waris. Far'il waris itu adalah keturunan. Jadi adanya keturunan. Ini syarat pertama, kakek mendapat 1/6. Syarat keduanya yaitu adamul ab. Adamul ab. Ayah sudah tiada. Berarti tidak ada ayah. Kalau ayah masih ada, ya kakek tidak akan dapat. Nah ini, jika kondisi Pak Dedi meninggal dunia tadi, Pak Dedi lagi ya Pak ya, saya tidak mau banyak dosa. Nanti Ustadz ini ngedoain saya lagi. Nah, saat Pak Dedi wafat, di rumahnya itu yang sedang kita bahas ada, yaitu kakeknya Pak Dedi masih hidup. Al-jadnya masih hidup, kakeknya itu. Nah, kakeknya akan dapat berapa? 1/6. Syaratnya apa? Tuh syaratnya ada 2. Wujudul far'il waris berarti masih harus ada anak Pak Dedi dalam kasus kematian ini. Berarti kita hadirkan anak Pak Dedi itu yang dibahas sekarang adalah bukan anak bancinya. Karena bisa jadi orang itu mempunyai anak banci, nanti kita akan urus dengan paroid. Bagaimana cara membaginya? Kan gitu. Kalau pipisnya kayak perempuan, ya berantakan pipisnya, nah itu perempuan. Tapi kalau pipisnya satu, dijadikan laki-laki. Tapi ngomongnya, tapi berkumis. Gimana kan begitu? Itu banyak syarat nanti pelajarannya. Enggak pusing kok. Itu kan. Kumisan, gagah, tapi jalannya gini.
Repot itu. Itu repot lagi nanti. Ada bahasan fikihnya nanti ya. Itu repot ya. Nah ini, Pak Dedi meninggal, masih ada kakek Pak Dedi. Kakek Pak Dedi itu siapa? Ayahnya Pak Dedi. Betul enggak? Ayahnya sudah meninggal, tapi ayahnya Pak Dedi masih hidup, yaitu kakek Pak Dedi. Dia sebagai pengganti ayah, dia dapat 1/6, ikhwan. Syaratnya penuhi. Ada anak Pak Dedi. Mau yang laki-laki boleh 3 contohnya. Ya kan? Ada anak perempuannya 1. Nah, ibaratnya ini contoh. Hah? Gimana? Mau ada ibu? Ibu Pak Dedi masih ada? Oke. Ibunya Pak Dedi masih ada nih. Ibu Pak Dedi al-um ya. Ibunya Pak Dedi masih ada. Oke. Udah cukup ya, jangan membuat Ustadz lebih susah. Masalahnya bulak turun naik nih dengkulnya copot. Oke? Ya. Kata Adinda ini ibunya masih ada. Ibu oke. Tapi ayah boleh nggak? Boleh aja. Tapi kan sekarang bahasanya bahasan kakek gitu loh. Kalau ayahnya ada berarti kakeknya tidak dibahas kan gitu. Karena gugur. Gitu loh. Boleh aja. Tapi sekarang bahasanya bahasan kakek berarti harus tidak ada. Oke. Seorang kakek dapat 1/6. Syaratnya harus ada keturunan Pak Dedi. Ini jumlahnya ada sekian. Atau kalau tidak ada, dan yang kedua ini ada mul'ab. Itu tadi syaratnya. Harus tidak ada ayah. Ibu boleh nggak? Nah boleh. Ibu Pak Dedi masih hidup. Oke. Berarti ibunya Pak Dedi juga berapa dapatnya? 1/6. Iya. Masih angkanya, akar masalahnya masih 6. 6 dibagi 6 tentu 1. 6 bagi 6 tentunya 1. Sisanya berapa? Sisanya 4. Sisanya 4, ikhwan. 4 itu sisanya bagikan ke sini, Mbak. Di sini nih ya sebetulnya ya. Ini 4 langsung ya. 4 di sini. Ini asobahnya. Iya, Mbak di sini. Iya, seluruhnya nih. Nah, ini Mbak. Oke? Nah, sekarang kita tinggal selesaikan. Pak Rosyidi juga bisa menyelesaikan ini. Tolong maju ke depan. Orang gampang kok, ya kan? Cuma nurusin tulisan aja, gitu kan? Sanggup nggak ke depannya? Jalan ke depan, sanggup nggak? Belum. Oleh kalau gitu Ustaz yang menyelesaikan ya. Cuman harus masuk ilmu ini kepada kita. Oke. Berarti tetap asal masalahnya 6. Nah sekarang coba lihat. Jumlah kepala anak yang akan mendapatkan sisa harta waris dari ayahnya berapa? Ada tuh 7. Ini 2, ini 2, ini 2, ini Jadi jumlahnya berapa? 7. Sekarang untuk mempermudah supaya tidak ada 0, sahamnya 4, jumlahnya orang yang akan nerima tuh 7. Mudah nggak kira-kira? Untuk mempermudah dikalikan saja, jumlah kepalanya diangkat ke atas, kalikan ke akar masalah. Kali 7 ya Pak ya. 6 kali 7 pinten? 42. Segera buktikan sekarang, bener enggak 42 kan gitu? Dengan cara jumlah kepala kalikan ke saham. Nah itu. 7 kali 1, 7. Nah sekarang jumlah kepalanya ini sama ya, 7 kali 1, 7. Oke. Nah untuk laki-laki 2, perempuan 1, berarti laki-laki 8. Berapa anak laki-lakinya?
3. Anak perempuan separuhnya berapa? 4. Coba jumlahkan. Kalau benar 42, maka hitungan kita benar. Kalau tidak, kita akan ulang sampai benar. Benar enggak? 7 tambah 4, 11 tambah 8, 19 tambah 8, 27 tambah 8, 35 tambah 7, 35 tambah 7, 42. Alhamdulillah. Nah ini bagian untuk kakek kita yang masih hidup. Saat saya yang Pak Dedi meninggal dalam kondisi begini, kakek dapat 1/6. Jangan dikira itu, wah kakek udahlah nggak mau mati, bapak nggak usah dapat lah ya. Ya jangan gitu, ya kan? Kakek kan udah tua, udahlah ngalah, jangan begitu. Berikan dulu harta bagiannya. Nanti kakek kan bilang, iya besok aku mau mati, sini cucuku, diberikan semua ke cucunya. Enak gak? Tapi jangan ngedoain lebih dulu, ya enggak? Itu maksudnya. Paham yang ini insya Allah? Kalau sudah paham, ada yang bertanya di sekitar kakek? Saya juga sudah jadi kakek loh. Cucu saya udah 8 sekarang. Sekarang kawan-kawan kita lagi banyak kumpul di Gontor. Tuh, udah ya? Ada masih berapa lagi? Ya. Mungkin kurangnya dilanjutkan besok. Waktunya biar untuk pertanyaan. Oke. Saya tergantung jamaah. Saya itu sangat ketergantungan jamaah. Saya datang ke sini gara-gara siapa? Gara-gara jamaah. Itu kan, saya akan menuruti apa yang diminta oleh para sidi. Inilah bab 1/6 yang baru kita dapat kupas 3 golongan. Pertama siapa? Ayah. Kedua, ibu. Ketiga, kakek. Kesananya insya Allah bulan depan. Tapi ingat, bulan depan itu Februari. Tetapi akan kita lakukan sebelum pemilihan. Pemilihan tanggal berapa? 14. Insya Allah kita pada setiap tanggal bulan pertama ya, pekan pertama ya. Pekan pertama itu tidak mungkin 14 kan? Ya, itu di bawah 14 lah. Semoga kita masih hidup saat itu. Ya kan? Semoga kita masih hidup karena kita masih banyak PR ini. Semoga insya Allah kita dalam keadaan sehat semuanya. Kita hapus atau kita biarkan? Biarkan dulu. Silakan pertanyaan. Jazakallahu khairan. Iya, silakan. Oh, rupanya dia yang punya masalah. Jangan disalahkan. Kita hari ini tidak boleh saling menyalahkan. Yang ada adalah saling mendukung, betul? Ayo, kita dukung. Tapi ini pertanyaannya keluar dari masalah waris itu. Iya. Terkait dengan harta. Jadi sebelumnya mohon maaf mungkin kepada jamaah sekalian. Tidak apa-apa. Saya pertanyaannya sedikit agak karena dalam waktu dekat. Jadi saya punya teman, kalau tidak menyinggung nama berarti bukan gibah ya Pak ya? Tidak menyinggung nama atau menyebutkan nama. Tidak menyebutkan nama. Tidak apa-apa. Hanya Menyebutkan nama pun untuk masalah kebaikan itu tidak apa-apa. Insya Allah. Ayo. Jadi gini Ustaz, saya punya teman yang baru pulang haji tahun kemarin. Sepulang waktu haji dia itu dapat ujian. Jadi belum sampai selesai lempar jumroh itu Meninggal. Pingsan. Oh. Pingsan. Kalau di Indonesia namanya udah mati suri 2 hari. Allah ya karim. Nah, terus hidup lagi. Ini bawa pulang sampai sini langsung mengajukan gugat cerai. Allah. Siapanya tuh? Ya semuanya, salah satunya lakinya meninggal ya. Lakinya minta gugat cerai. Iya, cerai. Hak perceraian itu hak perempuan apa hak laki? Laki-laki. Iya. Oh, dia menggugat cerai kepada istrinya. Iya.
Astagfirullahaladzim. Nah, tanpa sebab yang jelas. Iya. Gitu. Hartanya sangat banyak, Ustaz. Laki-laki ini. Iya. Nah, hampir setiap hari WA, chat ke saya atau telepon, itu bagaimana caranya bisa didamaikan. Makanya saya mengajukan pertanyaan ini, minta waktu itu karena ingin tanya ini. Subhanallah. Besok dalam waktu dekat, saya ingin menghadirkan antara mantan istri dan mantan suami tadi. Iya. Untuk bertemu, saya suruh menjadi mediasi. Nah, yang dipermasalahkan gonogini di dalam Islam itu bagaimana? Allah ya karim. Ya, oke. Itu Ustaz. Ya. Satu persatu akan saya bereskan. Pertama hajinya. Hajinya belum lengkap ya? Belum lengkap. Keburu pulang karena masalah. Ya kan? Dia belum melempar jumroh dan mungkin juga belum tawaf ifadah, yaitu rukun haji. Mungkin. Maka beliau sebetulnya dikenakan sanksi untuk melengkapi hajiannya tahun depan. Oke, satu. Karena belum selesai loh hajiannya. Bentar, Pak. Ya. Saya rekam. Ya. Saya rekam dulu. Ya. Untuk saya menjelaskan kepada dia. Oke. Ya. Itu mungkin. Ya. Berarti jawabannya pertama, hajiannya belum selesai. Dalam ibadah kan tidak boleh main-main. Apalagi itu hajian, rukun Islam. Maka dia harus menyelesaikan dulu hajiannya dengan harta yang dimiliki tahun ini. Kalau tahun kemarin, kalau ibaratnya nunggu ya terserah. Atau mungkin ada kemudahan dengan visa Puroda. Yang sekarang nilai Puroda itu hampir 250 juta. Lakukan itu pertama. Yang kedua, persoalan dia pulang tiba-tiba menggugat cerai kepada istri, dia tidak punya hak menggugat. Karena yang bisa menggugat perceraian itu siapa? Seorang istri. Tetapi laki-laki punya hak untuk mencerai wanita. Jadi saya hanya meluruskan soal bahasa. Yang menggugat cerai itu siapa? Perempuan. Karena mungkin perilaku laki-laki tidak disenangi. Tapi untuk laki-laki dia punya hak menceraikan istrinya. Kan begitu. Jadi jangan salah menggunakan kata-kata sehingga tidak jelas hukumnya. Yang ketiga, pada persoalan gonogini, ingat, dalam Islam tidak mengenal gonogini. Tetapi Islam itu punya etika. Yang kemarin etika itu dibahas. Ya. Etika endasmu, ya kan? Bahasa Jawa itu kalau udah ngomong endasmu itu udah kasar. Saya bukan orang Jawa ya asli, tapi saya bisa ngomong Jawa karena di Ponorogo cukup lama 6 tahun. Orang ngomong istilah endasmu ya, walah itu udah kasar itu. Nah, Islam itu penuh dengan etika dan akhlakul karimah. Saat seorang suami yang kaya raya menceraikan istrinya, kasih hadiah. Dalam Islam kan begitu dalam Al-Quran. Pisahkan dia istrimu kalau memang sudah tidak setuju hidup denganmu, beri dia hadiah. Beri dia pemberian. Mata itu pemberian. Pemberian yang baik yang mungkin bisa hidup layak seperti wanita-wanita yang lain. Apatah lagi kondisinya hartanya banyak. Jangan kucir, jangan pelit, jangan cap manuk kata orang Bandung, buntut kasiran. Ya kan? Jangan itu, beri perempuan yang dicerai itu hadiah. Mungkin kalau punya harta banyak, beri rumah untuk dia layak bisa hidup. Nanti bersuamikan lagi dengan suami yang baru, bisa tentram hidupnya. Kalau tidak, dia akan menjadi wanita yang sengsara. Itu loh, kembali ke ayah ibunya, ibu ayahnya ngontrak rumah gimana? Repot. Nah itu. Jadi dalam Islam tidak mengenal gonogini. Tetapi gonogini itu dibahas pada kompilasi hukum Islam. Saya menyatakan kesepakatan daripada ulama di kompilasi hukum Islam itu banyak sekali yang bertentangan dengan syariat Islam. Memang benar mereka ulama, tetapi mengubah hukum yang sesungguhnya dari agama Islam. Dihadirkanlah hukum gonogini. Pasti orang tidak akan terima. Gonogini kan membagi 2 belah harta. Yang sebagian untuk perempuan,
yang sebagian untuk laki-laki. Yang perempuan jadi ibu rumah tangga, yang laki-laki kerja keras, banting tulang. Apa bisa dalam Islam tiba-tiba sebagian untuk istri, sebagian untuk laki-laki? Nggak bisa. Tetapi Islam tadi itu punya etika saat kita menceraikan seorang istri. Karena dia melahirkan anak-anak kita. Betapapun tidak punya anak, dia pernah menjadi bagian dari hidup kita. Gitu loh. Makanya kenapa mesti cerai sepulang dari hajian lagi? Ini perlu ditanyakan juga, ada apa tujuan perceraian itu? Kalau hanya untuk sekedar mempertahankan harta yang banyak milik dia berdosa. Karena mungkin tujuannya tidak mau hartanya dicicipi oleh istrinya sampai diceraikan. Tujuannya apa perceraian itu? Harus ditanyakan kepada saudara kita. Jika jawabannya itu, ya karena saya sudah tidak suka lagi dengan beliau, ya itulah etika harus dimainkan. Itu loh. Dan memang ketika seorang suami menceraikan istri tadi tidak diberi apa-apapun, istri namanya perempuan, Pak. Betul nggak? Mau mengadukan ke siapa nasibnya? Makanya suaminya itu harus tahu diri kepada istri yang diceraikan tadi. Tetapi kalaupun istri ini menggugat karena ada harta yang diambil oleh dirinya, nah ini hak perempuan. Maksud gonogini itu begini, Pak. Maksud gonogini itu adalah membagi harta dua belah bagian, yang itu harta campuran. Di dalam Islam pun tidak boleh begini. Kalau membagi harta campuran dengan 50%, ada kemungkinan seorang laki-laki memakan harta perempuan. Bahkan seorang perempuan makan harta laki-laki, masih ada begitu. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah masing-masing berdiri pada posisinya. Ketika perempuan itu kita nikahi, dia punya apa? Bawaan sebelum nikah, punya punya motor lah. Bahkan sekarang banyak laki-laki yang hidupnya di rumah perempuan. Punya rumah lah, punya mobil lah ibaratnya. Punya perusahaan lah, itu milik perempuan. Laki-laki yang menjadi suami pun ketika ibaratnya menikahi perempuan, punya apa? Kalau dia tidak punya apa-apa, hanya kolor dan apa? Kaos kutang apa? Sendal jepit istilahnya. Jangan tiba-tiba ketika perceraian, harta kamu punya saya loh. Ayo gono gini. Malah ini yang laki-laki yang nggak tahu diri. Islam itu adalah adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang benar adalah masing-masing pada posisinya. Ketika laki-laki menikah perempuan, perempuan ketika dinikahi punya apa? Laki-laki ketika menikah punya apa? Berumah tangga 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tiba-tiba kekayaan istri berkembang, kekayaan laki-laki berkembang karena ada izin dari suami untuk mengembangkannya. Kalau tidak ada izin, jangan maksa itu perempuan. Boleh bu, bikin toko milikmu dari hartamu, itu milik dia. Gitu loh. Makanya gonogini itu semua ulama Timur Tengah khususnya ya mengatakan gonogini itu haram. Karena besar kemungkinan ada potensi dari kedua belah pihak memakan harta yang bukan miliknya. Betul nggak? Nah itu maksudnya. Jadi Islam bersihkan dari sifat gonogini, namun Islam mengembalikan pada hukumnya masing-masing, laki-laki dan perempuan posisi berdiri di atas hak dan masing-masing. Begitu. Jadi untuk gonogini tidak ada ya Pak, insya Allah hukumnya seperti itu. Itu saja yang ditanyakan atau ada yang lain? Ya. Ada Pak, masih ada. Ya. Jadi sebetulnya sangat rumit ini kalau bicara kekayaannya ya mungkin nilainya lebih dari 30 miliaran. Allahu Akbar. Mungkin malah lebih ya. Allahu Akbar. Dia memang pengusaha dan rumahnya banyak. Allah. Dan sekarang terjadi perceraian itu. Iya. Istrinya dikasih apa? Itu dia. Jadi Istrinya minta gonogini. istrinya karena tidak diberikan dia layak. Nah inilah kelayakan yang harus dibicarakan. Waktu itu ya waktu nikah pertama ya nggak saling usaha, nggak punya apa-apa. Iya. Sekarang menjadi kaya raya. Iya. Kalau dari pembicaraan ya pasti semuanya mencari menangnya sendiri. Iya betul. Nah sekarang, Cuman saya pengen di tengah ini gimana? Sementara ada indikasi
dari Pihak perempuan, laki-laki yang laki-laki. dan pihak laki-laki ini tidak ingin memberi apapun. Inilah masalahnya, Pak. Dengan kondisi begini maka lahirlah kompilasi. Dengan kondisi kayak begini nih lahir kompilasi akhirnya. Kenapa? Ulama di Indonesia melahirkan kompilasi itu agar tujuannya tidak ada kezoliman. Dalam masalah ini kezoliman dari siapa ke siapa? Dari suami ke istrinya. Bertahun-tahun dia rumah tangga dari awal tidak memiliki apa-apa. Suami nol, perempuan nol. Tapi soal membersih, katakanlah nyuci baju, nyuci pakaian, nyuci piring ketika mau ngepel lantai siapa? Kan perempuan kita. Makanya Islam ini agama yang subhanallah azim, agama yang hanif, lahir batin. Terjadi begini tuh, saya sendiri tidak akan bersetuju kepada laki-laki yang kayak begini. Nggak bakal. Dan semua orang juga yang akal sehat ini, yang cenderung pada Presiden akal sehat Rocky Gerung itu tidak akan berpihak pada laki-laki kayak begini. Kan kita punya presiden kan, Presiden akal sehat Rocky Gerung. Rocky Gerung dengan jamaahnya tidak mungkin setuju dengan laki-laki kayak begini. Saya yakin itu. Bahkan dia perempuan kalau menghadapi laki-laki kayak gini, jadikan kompilasi hukum Islam itu sebagai dasar pijakan. Saya setuju kalau begitu. Kan begitu. Karena apa? Masih ada kaul ulama dalam masalah kompilasi itu. Baru gini diantaranya. Karena apa? Adanya kezaliman. Kan begitu. Nanti hasilnya tidak gonok gini pun tidak apa-apa. Kan gitu. Ibaratnya 70-30. Masih lumayan. Berapa? 30 miliar. 30 miliar, 70% untuk laki-laki. Berapa? 30% untuk perempuan. Masih berimbang. Kan gitu. Nah ini tidak. Semua hak saya. Pulang kamu ke ayah ibumu. Hai, tega betul itu. Ya kan? Punya anak nggak? Anaknya 4. Wah udah. 5 meninggal. Masya Allah. Berarti dia itu ada masalah dengan perempuan mungkin dalam hati kali ya. Atau dia mau mendua, mentiga, menempat. Nasabah. Itu terserah dia, hak dia. Tapi jangan kejam. Intervensi dari keluarga laki-lakinya. Intervensinya supaya bercerai gitu. Iya. Ini kesalahan keluarga. Jangan ditiru intervensi. Kita mengintervensi keluarga saudara kita. Ada apa? Agar kita dikasih uangnya gitu. Jangan, dosa itu. Gitu Pak Rasidi ya. Jazakallah khair. Ya. Ya. Standar atau ukuran kelayakan itu berapa persen Ustaz? Saya tadi kan sempat disebutkan 70-30. Apakah Ya. Ya. Ini contoh. Standar kelayakan bagi seorang istri yang diceraikan dalam kondisi suami kaya raya dan dia tidak mendapatkan apa-apa, standar kelayakannya itu ya setidaknya ketika dia harus bisa makan, beri sejumlah uang untuk bisa makan. Katakan untuk dia bisa dewasa 5 tahun, kasih uang makan 5 tahun. Syukur kalau sudah baru 3 tahun dia sudah dewasa bisa makan sendiri, ada sisa kan. Dia harus layak tidur, bisa tidur di rumah, beri dia rumah yang layak, yang kira-kira yang layak itu bukan kontrakan. Yang layak itu yang dia miliki, betapapun rumahnya itu 20 kali 70 meter gitu kan. Nah ini tuh, kalau memang suaminya rumahnya itu hektaran. Karena sekarang ada suami yang rumahnya itu di dalam tanah hektaran. Sekarang banyak yang begitu. Nah kelayakan yang dimaksud duduk bersama musyawarah. Melalui hasil musyawarah itu, karena Islam itu begini Pak. Dasar Islam itu untuk mencari mufakat adalah dengan musyawarah. Kalau di Pancasila yang keberapa? Yang keempat. Musyawarah bersama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dengan kepala dingin dan hati yang terbuka, lapang. Makanya dengan musyawarah seperti ini akan dihasilkan nanti. Ya, aku sekarang memiliki 30 miliar setelah beristrikan dengan kamu. Mungkin aku kalau beristrikan bukan kamu mungkin tidak memiliki apa-apa. Dia juga bilang, ya iya dong, kasihan kepada saya. Sudahlah saya dicerai, nggak dapat apa-apa lagi dari kamu. Tega-teganya kamu, ya kan? Udah kalau gitu kita musyawarah. Bagaimana kalau 30% untuk kamu? Setuju nggak? Waduh kurang setuju, tambah dong 5% sampai mendapatkan titik. Kenapa? Di akhirat kelak harta-harta itu akan dipertanggungjawabkan. Betapa beratnya teman antum tuh.
30 miliar tapi situ tidak dapat apa-apa. Anaknya 4, memangnya harta itu cuma anak? Dia harus umroh, dia harus haji, dia harus makan, dia harus makan bakso mungkin dalam setahun sekian piring. Ya kan, harus dihitung itu kenikmatan hidup. Maka seorang suami harus adil. Suami harus mengerti tentang kebutuhan istri yang dicerainya, kan begitu. Sekali lagi jawaban Ustadz, tingkat kelayakan wanita yang diceraikan atas dasar hasil musyawarah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Ya, ini terakhir kayaknya nih. Tadi Ustaz disampaikan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam hal yang itu berdiri pada posisinya Ya. laki-laki dan perempuan. Yang saya ingin tanyakan adalah harta bawaan. Harta bawaan ketika istri menikah dia punya bawaan dari waris dari Orang tuanya. orang tuanya. Kemudian ketika berumah tangga dengan suaminya dia tidak punya keturunan. Nah, kemudian meninggal. Apakah dari harta bawaan itu punya turunan? Dia menikah punya turunan. Nah, ketika si istri itu meninggal, yang tadi punya harta bawaan itu, apakah ahli waris di rumah tangga itu dapat di rumah yang dengan suami itu dapat bagian atau kembali kepada saudara istrinya? Harta bawaannya. Nah, istri yang dinikahi sama kita atau laki-laki yang menikah dengan istri membawa harta bawaan masing-masing. Ketika salah satu dari kedua jodoh ini meninggal, baik istrinya dulu atau suami dulu yang memiliki harta bawaan tadi, lalu 40 tahun ibarat dia bekerja sampai berkembang itu antara harta bawaan plus hasil usaha 40 tahun tadi, ketika satu meninggal salah satunya, apakah hartanya boleh diwarisi oleh salah satu yang masih hidup? Itulah harta warisan namanya. Jadi harta warisan itu baik bawaan ataupun tambahan setelah nikah itu bulat menjadi harta pribadi. Yang mana artinya harta bawaan itu tidak serta-merta karena bawaan dikasih lagi ke orang yang ngasih. Dipisahkan dulu enggak ya? Nah, tidak dipisahkan. Terkecuali kalau terjadi perceraian. Kalau perceraian ya harus dipisahkan. Aku waktu kamu nikahi saya, kata perempuan ibunya Yati. Saya nih dinikahin sama kamu nih, ibu Yati namanya. Punya harta bawaan loh. Habis sama kamu. Ongkos dari saya, makan dari saya. Wah, kembalikan. Harus kembaliin. Itu kalau terjadi perceraian. Kalau kematian, gabungkan seluruh harta bawaan dengan harta yang didapat dari hasil berkah pernikahan. Suami istri harus dibedakan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja barangkali yang dapat sampaikan. Sudah jam 6 lebih 3. Lebih 2 apa? Ya. Ada lagi? Angkat tangan tadi. Enggak. Enggak. Oh iya, sudah terjawab. Bisa itu boleh WA kayaknya ya, insyaallah. Cukup insyaallah ikhwan, Abi dan semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak layak didengar. Tidak sengaja kalaupun ada hal yang tidak menyenangkan hati. Dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sampai kita berjumpa dengan 14 Februari. Amin. Coba aminkan. Amin. Nah, yang tidak mengaminkan dia tidak dapat keberkahan. Yang lucu adalah pihak nomor 2. Ketika didoakan mau amin, arahnya ke sana, mau tidak amin. Aduh, jangan-jangan saya tidak didoakan banyak orang. Nah, itu. Allahu Akbar walillahilham. Sekarang gunakanlah akal sehat itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.